kalau mau, dan itu pun kalau tidak ada yang lain. Nah, dan tidak cukup menutup orang itu dengan pakaian yang tipis. Kenapa? Karena pakaian yang tipis itu tidak bisa menutupi warnanya kulit. Nah, kemudian disunnahkan juga ketika sholat itu memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus, memakai selendang kalau punya, memakai sorban kalau punya, memakai gamis, gitu ya, memakai peci dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang sekarang kita akan bahas adalah di antara syarat sholat itu ma'rifatul duhuril waqti. Orang yang akan melaksanakan sholat itu wajib mengetahui waktunya sholat, meyakinkan bahwa dia akan sholat ketika sudah masuk waktunya sholat. Kalau sholat duhur, dia harus yakin bahwa waktu duhur telah tiba. Kalau dia mau sholat asar, dia harus yakin bahwa waktu asar telah tiba, dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahui waktunya sholat? Wa yu'rafu duhurul waqti biwasilati minal wasail. Untuk mengetahui waktunya sholat bisa ditempuh dengan beberapa jalan, beberapa wasilah. Di antaranya al-ilmul yakin, mengetahui bahwa telah masuk dengan cara yakin telah masuk waktu sholat. Bagaimana keyakinan itu muncul? Pertama, misalkan kalau waktu zuhur, waktu zuhrin min zawalin di syamsi ila masiri dhillin kulli syai'in mitlahu. Ketika seseorang sudah mengetahui waktunya zuhur, misalkan dari lingsirnya matahari sampai terjadi kalau bahasa kita mah kelangkang ya, bayangan sesuatu itu persis sama dengan sesuatu itu batasannya. Jadi kalau sudah isinya matahari, yang tergelincir matahari sampai batasannya itu, kalau kita punya sesuatu, nah bayangannya itu persis sama ukurannya. Misalkan kita punya 1 meter kayu misalkan, kemudian begitu diukur bayangannya juga 1 meter, nah itu batasan waktu zuhur. Nah itu yakin tuh kalau orang sudah punya ilmu seperti itu. Atau kalau misalkan tidak punya keyakinan itu, maka perlu langkah yang kedua, yaitu ijtihad. Dengan cara ijtihad. Bagaimana cara ijtihadnya? Yang orang memperkirakan di situ ya, dengan cara-cara tertentu ya, bahwasanya waktu sholatnya sudah masuk. Nah, kalau sekarang memang nggak terlalu repot ya, karena sudah ada jam ya, dimana jam itu sudah setel untuk mengetahui waktu-waktunya sholat. Dan yang ketiga adalah dengan cara taklid, mengikuti saja, mengikuti orang yang telah mengetahui waktunya. Artinya kalau kita sedang dalam perjalanan, sedang ada di mana-mana, yang kita sendiri tidak tahu kapan waktunya tibanya sholat, nah, sementara ada orang yang mengetahui waktunya sholat, ya, kemudian dia azan, ya udah ikutin aja seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah kita harus mengetahui waktunya sholat ya, baik secara yakin maupun secara dhon, prasangka. Lalu bagaimana kalau orang itu sholat tidak yakin waktunya telah tiba, juga tidak punya prasangka waktunya telah tiba? Nah, kalau orang tidak punya keyakinan waktu sholat telah tiba atau tidak punya prasangka waktunya telah tiba, paman sholat biduni imam lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, sekalipun ya waktunya itu benar-benar sudah tiba. Contoh begini, orang sholat jam berapa? Jam 1. Untuk di area kita jam 1 pun sudah masuk sholat, tapi dia tidak punya keyakinan bahwa saat sholat jam 1 itu
ini sudah waktu duhur atau belum. Dia nggak punya prasangka juga ini, kayaknya sudah waktunya sholat duhur misalkan. Nah, kalau tidak ada keyakinan, tidak ada prasangka seperti itu, walaupun sholatnya dilakukan pada jam 1, maka tidak sah sholatnya. Kenapa demikian? Li'annal i'tibara fil ibadati bima fi dhanil mukallaf. Karena yang dihitung pelaksanaan sesuatu itu menjadi sah ketika ada munculnya prasangka bahwa dia telah masuknya waktunya sholat bagi orang yang mukallaf, bagi orang yang berakal. Ini pentingnya untuk menentukan sholat. Nah, kemudian kenapa sholat duhur itu disebut dengan duhur? Di annaha awwal sholat itu haram. Karena sesungguhnya sholat duhur itu merupakan pertama kali sholat yang zahir, jelas nampak di waktu siang ya, untuk melaksanakan waktu sholat. Waktu asrin, adapun waktu asar, batasan waktu asar itu min akhiri waktu duhri, mulai start dari waktu duhur. Tadi waktu duhur itu batasnya hingga kalau ada sesuatu, bayangan sesuatu itu persis sama. Jadi kalau ada satu misalkan tongkat lah katakan begitu 1 meter, begitu bayangannya diukur sama-sama 1 meter, itu kan batasan akhir waktu duhur. Nah, ketika itu sudah terjadi, berarti itu akhir waktu duhur, awal waktu asar. Itu patokannya. Ini kalau alami ya. Sampai kapan? Ila gurubi jami'i fursi syamsin. Sampai kepada seluruh bundaran matahari itu ya. Terbenamnya seluruh bundaran matahari. Jadi kalau matahari sudah tenggelam semuanya, yang bulatnya itu sudah tiba waktu maghrib. Walaupun belum adzan sebenarnya. Jadi secara hukum alaminya, walaupun belum terdengar adzan, tetapi ketika matahari bulatannya itu sudah tenggelam, itu sudah waktu maghrib. Waktu maghribin ya. Adapun waktunya maghrib ya. Itu waktu asar tadi ya. Waktu asar itu mulai start dari akhirnya waktu duhur, kemudian sampai kepada tenggelamnya waktu matahari ya, matahari. Adapun waktu maghrib min ghurubin ila maghrib syafaqil ahmari. Adapun waktu maghrib mulai terbenamnya matahari sampai kepada munculnya mega, kalau bahasa itu mega warna merah, ada yang kemerah-merahan itu waktu maghrib. Waktu isya'in, adapun waktu isya min maghrib syafaqin, mulai dari terbenamnya ya mega yang warna merah itu, nah, sampai menjelang waktu subuh. Waktu subuh itu ketika sudah muncul semacam fajar sodik ya. Nah, itu yang terjadi. Wayam baginat mutakhirha, dan disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya bizawalil asfari wal abyadi, hingga sampai hilangnya mega yang berwarna kuning itu. Makanya ada istilah diperbolehkannya sholat isya itu diakhirkan, terutama ketika ada hal-hal yang positif seperti kajian-kajian. Makanya kalau di pesantren-pesantren biasanya nanti maghrib itu nyambung ke isya, nyambung nanti sholat isya itu kadang jam 8, jam 9. Jadi prinsipnya disunnahkan di situ kalau memang dipakai untuk hal-hal yang positif. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mempercepat waktu sholat? Nah, hukum mempercepat waktu sholat dalam artian ketika sudah tiba waktunya sholat, apakah kita harus langsung sholat atau kita menangguhkan? Dalam kondisi ini, yundabu ta'jilu sholatin walau isya'in. Hukumnya disunnahkan mempercepat untuk melaksanakan sholat, sekalipun itu waktu sholat isya. Jadi memang prinsipnya sholat isya itu tetap menjadi sunnah jika di awal waktu, ketika tidak ada apa-apa. Tetapi kalau sudah ada apa-apa, seperti ada kajian, maka ada yang disunnahkan, nadbu takhiriha juga disunnahkan kalau itu terjadi ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, Abdulul a'mali sholatu li awwali waqtiha. Karena seutama-utamanya amal pelaksana ibadah sholat itu adalah sholat yang dilakukan li awwali waqtiha, di awal waktunya ya. Nah,
Wa ta'khiruha an awwalihi idayakunin. Tadi disunahkan mempercepat sholat apapun waktunya sholat, tetapi di sisi lain kalau misalkan waktunya sholat itu kemudian kita menyendiri, itu akan berbeda ketika kita menunggu untuk berjamaah. Nah ya, kasusnya disunahkan hukumnya kita melaksanakan sholat ya tidak di awal waktu kalau kita punya keyakinan menunggunya waktu itu, menantikan waktu sholat itu jika ada dilaksanakan secara berjamaah. Boleh begitu ya. Wa ta'khiruha an awwalihi liyadakuni jama'atin. Kalau punya keyakinan nanti nunggu misalkan sholat zuhur itu azan jam 12. Kalau sholat sendirian ya di awal waktu. Tetapi kalau kita punya keyakinan nanti tunggu misalkan jam 1 aja, barangkali ada orang yang mau sholat juga. Nah kalau dalam kondisi normal kita siap menunggu untuk berjamaah, maka justru itu disunahkan menunggu itu. Nah bagaimana kalau misalkan apakah sholat di awal dengan jumlah yang sedikit kemudian diakhirkan dengan jumlah yang banyak, itu lebih utama mana? Nah, kalau kasusnya seperti itu, wal jama'atu al qalilatu awwalal waqti afdalu minal katsirati akhirahu. Kasusnya kalau terjadi antara jumlah berjamaah di awal waktu sedikit dibandingkan dengan jumlah berjamaah diakhirkan tetapi banyak, maka lebih afdol di awal waktu walaupun jumlahnya sedikit. Ada 2 orang misalkan gitu ya, nggak apa-apa, lakukan aja sholat berjamaah di sini. Nah, kemudian persoalan berikutnya, bolehkah kita tidur ketika waktu sholat telah tiba? Nah itu ya, kecapean, tidur dulu, misalkan begitu. Tergantung, ya, hukumnya nanti. Untuk persoalan pertama, yukrahu an-naumu ba'da dukhulil waqti sholati wa qabla fa'liha. Hukumnya makruh ya tidur setelah masuknya waktu sholat dan dia belum melaksanakan sholat. Itu kondisinya kalau haidudonal istiqodoh qoblas diqihi, kalau punya keyakinan akan bangun. Kelelahan, capek nih, udah waktu zuhur nih datang jam 1, kecapean. Kalau punya keyakinan akan bangun sebelum datang waktu baru, maka boleh tidur namun hukumnya makruh. Atau punya keyakinan akan ada orang yang membangunkan, gitu kan? Itu makruh. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak punya keyakinan akan bangun? Kalau tidak punya keyakinan akan ada orang yang membangunkan. Wa illa haruma an-naumu alladzi lam yaghlib fil waqti. Itu hukumnya haram tidurnya kalau tidak punya keyakinan kita akan bangun atau tidak ada orang yang membangunkan. Pas sebaiknya diusahakan sholat dulu ya. Nah berikutnya, bagaimana kalau sholat itu dilakukan di waktu-waktu yang terlarang? Sholat sunnah maksudnya ya, sholat sunnah yang dilakukan di waktu-waktu terlarang tanpa sebab. Yaitu apa? Waktu yang terlarang itu sholat ya. Waktu terlarang sholat itu seperti apa? Seperti waktu setelah subuh ya, waktu setelah asar ya gitu. Kemudian waktu pada saat matahari sedang berada di posisi tengah-tengah ya, menjelang waktu zuhur, itu terlarang hukumnya. Jadi sholat apapun kecuali punya sebab dan alasan maka tidak boleh dilakukan. Adapun sholat-sholat yang dilakukan karena ada alasan, seperti apa? Karok atai wudu'in, seperti sholat syukrul wudu. Boleh? Boleh. Walaupun madhab yang lain nggak boleh, karena tetap dilarang. Tapi madhab Syafi'i membolehkan. Kenapa? Karena ada sebab. Sebabnya apa? Wudu. Jadi wudu menjadi sebab membolehkannya sholat yang dilakukan walaupun di tempat terlarang. Kenapa? Karena ada sebab, itu wudu. Ini dasarnya dulu Bilal, ya hadisnya hadis Bilal. Jadi pada saat Nabi sholat subuh,
Setelah sholat subuh itu kemudian Nabi ngajak ngobrol lah kepada Bilal. Ya Bilal, tolong jelaskan kepadaku amalan apa yang dianggap oleh engkau itu amalan utama setelah engkau masuk Islam, setelah engkau berada dalam Islam. Ya, amalan utama apa? Sehingga aku mendengar rumpah sandalmu berada di surga. Jadi Nabi itu sudah mendengar rumpahnya Bilal itu di surga. Gitu. Coba terangkan kepadaku, ceritakan kepadaku amalan utama apa yang kau lakukan. Kemudian Bilal menyatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan apapun kecuali setelah aku melaksanakan wudu, entah siang, entah malam, aku selalu sholat sunnah. Hadis ini termasuk hadis takriri namanya. Kenapa hadis takriri? Karena Nabi belum mencontohkannya, Nabi belum memerintahkannya, tapi Bilal sudah mendahului melakukannya. Ketika Nabi tidak melarang, maka dianggap itu boleh. Itu yang disebut dengan hadis takriri. Nah makanya kalau orang cepat segera mengatakan bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi, buktinya Bilal sendiri melakukan sesuatu di zaman Nabi, tapi mendahului Nabi. Dan Nabi mengiyakannya. Itu namanya hadis takriri. Apalagi sekarang Nabi sudah wafat, yang ada cuma hadisnya. Sangat berpeluang besar kita akan melakukan apa-apa yang bisa jadi tidak pernah terjadi di era Nabi. Sepanjang ada dalil itu tidak menjadi aturan, makanya tidak boleh mengatakan bid'ah. Ya, seperti apa contohnya? Misalkan salaman setelah sholat. Itu di kelompok seberang itu membid'ahkan, nggak boleh itu. Makanya jangan kaget nanti kalau ada kelompok habis sholat atau salaman, nggak ada di zaman Nabinya. Padahal antara sholat dengan salaman itu berbeda hukumnya. Sholat ya sholat, salaman itu bukan bagian dari sholat, makanya tidak perlu digunakan. Salaman ya salaman, itu juga dianjurkan. Makanya cara memahaminya, sholat masuk kategori bab sholat, batasannya adalah awalnya startnya takbiratul ihram, akhirnya salam, udah selesai. Kalau salaman sebelum salam, betul bid'ah. Misalkan imam baru innaka hamidum majid, salaman heula, assalamualaikum. Nah, itu karena bid'ah gitu. Kenapa melakukan sesuatu masih di dalam area sholat? Jadi kadang-kadang kalau melawan gitu-gituan jangan pakai dalil, nggak masuk pakai dalil, pakai dasar-dasar logika aja. Itulah pentingnya nanti memahami rukun sholat, syarat sholat, kemudian juga makruh sholat, sunnah sholat, supaya apa? Supaya kita tidak goyang cara menentukan hukum-hukum tertentu. Ya, kemudian contoh yang lain misalkan mengusap mengusap muka setelah salam. Tetap mereka mengatakan bid'ah, misalkan begitu ya. Gak ada dalilnya, gak ada apa-apanya. Juga membatalkan sholat karena mengusapnya juga di luar sholat. Kalau sebelum salam juga sama mengusap dulu pikiran, baru assalamualaikum, jadi harus bisa membedakan. Kemudian yang dilarang itu pembacaan usolli. Ya, ini contoh-contoh kasus-kasus aja yang harus paham kita. Bolehkah bacaan usolli ketika sebelum sholat? Kan di luar kita mah ya, masuk gitu. Usolli fardhu dhuhri arba raka'atin dan seterusnya misalkan gitu. Nah, bagaimana itu hukumnya? Kita harus paham ilmunya. Pembacaan usolli sebelum takbiratul ihram itu termasuk kategori bacaan niat. Bacaan niat dilafalkan hukumnya sunnah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan tidak membatalkan sholat karena memang di luar sholat. Bacaan niat sholat. Nanti bab rukun nanti kita akan lebih jelasnya lagi. Tapi kita harus paham. Makanya tidak boleh orang mengenakan bahwa itu adalah bisa membatalkan sholat karena memang belum dilaksanakan waktu sholat. Nah itu contoh-contoh begitu ya yang setelah. Nah lanjut. Jadi pada saat Bilal menyatakan ya Rasulullah bahwa tidak ada satu amalan yang aku lakukan kecuali ketika aku selesai wudu baik siang maupun malam selalu aku melaksanakan sholat. Nah menurut ulama fikih sholat yang dilakukan oleh Bilal itu disebut dengan sholat syukrul wudu. Artinya sholat yang dilakukan setelah wudu. Ya berapa rakaat? Minimal 2 rakaat.
Kapan dilakukannya? Kapan-kapan aja. Yang penting habis wudhu sholat aja. Baik di waktu yang dibolehkan sholat maupun waktu yang dilarang untuk sholat tadi setelah asar. Kalau habis wudhu silakan aja. Habis subuh silakan aja sholat subuh. Nah lalu bagaimana kalau misalkan nanti habis wudhu, wah ini sudah di masjid misalkan habis wudhu, ini mau qomat nih, apakah sunnul wudhu atau qoblal maghrib atau qoblal isya? Nah menurut para ulama, jika memang waktunya mepet sehingga tidak memungkinkan kita melaksanakan sholatnya berurutan, sholat sunnul wudhu, sholat qoblal dan sebagainya, atau sebelum masuk masjid sholat tahiyatul masjid, cukup satu kali saja. Kalau misalkan mau maghrib atau mau isya, langsung saja sholat qobla maghrib atau sholat qobla isya. Maka sholat qobla maghrib atau sholat qobla isya itu di dalamnya sudah memuat sholat syukrul wudhu. Kalau kita melakukan syukrul wudhu, belum masuk di dalamnya sholat qobliyah, belum masuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita langsung sholat tahiyatul masjid atau sholat misalkan qobliyah, maka kita sudah otomatis masuk kategorinya di dalamnya ada syukrul wudhu. Jadi langsung saja di situ. Ya, kemudian tawafin dan tawaf, boleh melaksanakan tawaf ya, walaupun di waktu-waktu terlarang. Tahiyatin dan tahiyatul masjid boleh. Kita habis sholat asar keluar dulu, wudhu dulu, masuk ke masjid lagi, tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Karena ada sebab masuk masjid. Ya. Sholatin janazah dan sholat jenazah. Bagaimana? Ini sholat asar sudah. Kemudian ada jenazah mau disolatin, boleh sholat jenazah setelah kita sholat asar? Boleh. Kenapa? Ada sebab di situ ya. Nah ini diantara sebab-sebab yang membolehkan sholat dilakukan di waktu-waktu terlarang dalam kondisi normal. Yang terakhir ya, daripada syaratnya saat sholat itu adalah istiqbalu ainil qiblah, menghadap kiblat ya, bisodri dengan dada. Oleh karena itu dalam kondisi normal kewajiban kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu pertama ainul kiblah. Kalau memang kita berada di hadapan Ka'bah, maka kita disebut kategori ainul kiblah. Kiblatnya adalah Ka'bah, persis langsung di hadapan Ka'bah, pengmencong. Ya. Biasanya memang kalau di Masjidil Haram itu kan granitnya itu sudah disesuaikan menghadap kiblat ya, kemiringannya itu. Jadi tong kemana-mana harus ikutin tuh arah arah granitnya, arah mermernya di situ. Itu ainul kiblat. Bagaimana orang di Masjidil Haram tetapi tidak langsung melihat Ka'bah, maka dia harus wajib mengikuti orang yang ada di hadapannya. Itu apa? Orang yang langsung menghadap kepada kiblatnya sendiri. Nah, di situ sudah ada ittiba di situ. Makanya bukan lagi sifat yakinan di situ, tapi sudah dunia di situ. Artinya apa? Bahwa dia berkeyakinan tidak langsung melihat Ka'bah, tapi dia mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Nah, terlebih di kita di Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Nah, izdihadnya kita menghadap Ka'bah itu dengan ilmu ya. Sekarang dengan kompas paling kira. Kompas pun ternyata beda-beda kadang-kadang ya. Seperti waktu saya ke luar kota itu, semuanya pasang kompas itu beda-beda hasilnya gitu kan. Awalnya sholat grup ini ke sini, yang kedua grupnya ke sini. Ya udah istihad semua itu, karena kita nggak punya apa-apa. Di negeri orang, bukan negeri muslim, kita istihad masing-masing, HP-nya gimana, ya udahlah itu udah wallahu a'lam bishawab. Nah itu dengan zonnya ya, menghadap kiblatnya dengan zonnya. Nah ada beberapa kondisi yang membolehkannya kita keluar dari menghadap kiblat, seperti dalam kondisi syiddatul khauf ya, karena takutnya yang luar biasa, entah takut dalam kondisi perang sehingga sholat bisa menghadap kemana aja, entah takutnya karena apa, misalkan banjir misalkan, entah takutnya karena ada ular sehingga kita harus ikutin ini. Jangan sampai ke situ terus, keluarnya kemana? Dan kita ikutin aja gitu. Kalau tidak membatalkan, ya. Kalau tidak membatal, ya kita bisa mengarah kepada arah manapun karena termasuk kategori khauf. Ya.
Baik, para jamaah rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan dalam kajian kali ini. Yang pada intinya adalah bahwa di antara syarat sah sholat itu adalah mengetahui waktunya sholat. Orang tidak sah sholatnya ketika dia tidak punya keyakinan bahwa waktunya sholat telah tiba. Yang berikutnya adalah menghadap ke kiblat, ya, ke Baitullah, Ka'bah. Dan kebetulan dari negara Indonesia, Ka'bah itu berada di posisi sebelah barat, ya. Kemiringannya kurang lebih kalau menurut Imam Nawawi, ya, Syekh Nawawi itu sekitar sekitar 25% kemiringannya, ya. Dari arah barat itu ke sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, ini udah takbiratul ihram, ada juga yang berarti yang diakhiri dengan Allah. Itu ya nggak boleh. Tutup aja, nggak boleh langsung. Artinya tidak boleh ada kata-kata lain